Sobat Mimin, gimana kabarnya nih? Di akhir pertarungan yang baru saja selesai, si Kaisar Shi berkata kepada dirinya sendiri, berharap Marquis Wang Tianxiao telah siap mengambil alih tanggung jawab penjaga orang-orang kerajaan Shi. Maksud tak lain adalah tentang bencana gurun besar yang akan segera dimulai. Masih di scene arena langit, Kaisar Shi dan si Kaisar Api pun meninggalkan tempat tersebut. Berselang sedikit waktu, sosok yang mengatakan sangat tertarik dengan gurun yang sebelumnya telah merenggut 2 nyawa bawahannya. Ia diketahui bernama Lun Hui dan memutuskan menghampiri alam Dewa Void, tepatnya di arena tingkat dewa. Orang pertama yang ditatapnya adalah Shihao. Dengan mudahnya menahan serangan, Lun Hui meminta Shihao agar tunduk kepadanya dengan imbalan menjadikan masa depannya menjadi semakin luas. Ia pun mengenalkan dirinya selangkah lebih jauh dan memberitahukan 2 hal yang menjadi hobinya. Ngumpulin cewek cakep adalah hobi pertamanya, dan yang kedua ngumpulin teknik harta yang terkenal di dunia. Sebenarnya hampir nggak ada hobi ketiganya nih ya, karena ia bertemu Shihao, hobi pun bisa seketika berubah. Setelah Mbak Yuyu terpancing untuk bicara, demi aula butiannya bertahan di gurun kelak, ia pun mengajak Lun Hui untuk bergabung. Di sela-sela mereka berdebat, Shihao harus memanfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan diri. Dan tak mudah memaksa Yu Chen untuk ikut bersamanya, diperlihatkan teknik reinkarnasi 6 jalan yang diketahui salah satu dari 10 teknik jahat kuno. Pertarungan yang tak kalah besar dari pertempuran 2 Shi. Mereka para Master Venerable pun pernah mendengar orang ini adalah Dewa Nirvana, dan beberapa orang mengatakan kalau ia adalah reinkarnasi dari sosok besar dan memiliki jalan tahu yang tinggi. Pertarungan sengit tersebut bagi si anak beruang memiliki sebuah peluang apabila bisa dimengerti, dan mungkin saja dapat membantunya menembus ranah yang lebih tinggi. Si utusan domain arena langit Yusi berusaha mengusir pertarungan keduanya agar tidak terjadi kerusakan yang terlalu parah pada arena tersebut. Beberapa orang merasa kalau si Lun Hui ini memprovokasi arena langit dengan melakukannya dengan sengaja. Melihat Shihao dalam keadaan bermeditasi, monster laba-laba dan roh iblis mengajak para Master Venerable untuk membunuh Shihao. Dengan begitu bisa lebih mudah merebut kitab perunggu yang telah didapatkannya. Ling dan Yunxi tidak tinggal diam, berniat untuk membantu si anak beruang nih sob ya. Tetapi si Kaisar Api telah dahulu memerintahkan bawahannya untuk menjaga si Tuan Putri agar tidak terlibat dalam masalah apapun. Dikarenakan pertempuran 2 Si ini berakhir, tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang akan terlibat setelahnya. Si nenek peot bawahan Mbak Yuyu mengajak rekannya yang bernama Tetua Zong, juga mempunyai tujuan yang sama.
配称尊者，无耻之极，杀！Serangan dari Monster Venerable tidak bisa melukainya, dan begitupun sebaliknya yang malah membantu Xiao pulih. Begitu banyak pihak yang telah memprovokasinya, dan ia pun berniat menyudahi dan memberi peringatan untuk mereka, lalu tangkap semua dalang dari provokasi ini. 日后必成大患，杀一儆百，擒贼擒王。被你算计了这么多回，先找你报仇。魔灵狐还是补天将，先对你们谁下手好？去上，让他逃了！快了，他在声东击西。朱雀法开，处死神河！给我一拳！ 朱雀四击第3击，灭天！小子，休有猖狂！朱雀四击第4击，火雨！See how nih bos？ 看招！我的洞天早会被他控制。活计！ Teknik pengorbanan nyawa yang dimiliki Xiao membuat Si Hua terheran, melawan banyak musuh dan terluka parah, dan bahkan mengorbankan Master Venerable hidup-hidup. Ribut di bawah belum selesai, apa kabar nih yang di atas? Kali ini Yushi memperingatkan mereka dengan serius. Ngomong-ngomong serius, si utusan alam Dewa Void pun mendapat perlawanan. Berselang sedikit waktu, sebuah benda misterius tiba-tiba datang. Diketahui bernama Niat Pedang Sain yang dikirim oleh seseorang yang tidak diketahui. Berwujud seperti kulit binatang yang memiliki 6 buah huruf kanji. Dikarenakan Xiao merasa tidak ada hubungannya dengan benda tersebut, ia pun melindungi dirinya sendiri. Ketika hancur dan tak beresensi, benda tersebut menghampiri ke dalam sanubari dan dijadikan sebuah koleksi. Saking sibuknya bertarung, si Lunhui menyadari bahwa kulit binatang tersebut memiliki keterkaitan dengannya, dan masih berurusan dengan si nenek tua atas berapa banyak masalah yang ditimbulkannya kepada si anak beruang. Tanpa pikir yang terlalu panjang, Xiao pun harus membunuhnya. 西花，叶禅，你的对手是我，除非答应留在我身边，你给我让开！否则定然不能放你离去。一会儿我替你偷偷教训的时候，方才又撺掇众人对我下杀手。哼！我与时一决战时，你便出手暗算，此刻会落在我手中吗？真邪！你当唱戏呢？打架就打架，朱雀神火，给我烧！哼！管你什么招式，看我给你破！ 哪里逃？朱雀四击第1击，进攻！ Ketika nyawa sudah di ujung tombak, masih sempat si nenek tersebut mengancam teman dan keluarganya. 敢威胁我族人！这文他，去！ Ketika Xiao telah membunuhnya, si tetua Zong pun diam-diam nusuk dari belakang nih sob ya. Ia pun mengatakan Aula Butian bukan sesuatu yang bisa diprovokasi. Ia juga mengancam si anak beruang bahwa tak akan ada tempat untuknya di seluruh guru nantinya.
Memiliki gelar Marquis Wangtian, Xiahou pun cukup percaya diri membantah ancaman tersebut, bahwa semua makhluk gurun di masa depan akan diperintah olehnya, dan menegaskan bahwa gurun bukan milik Aula Butian. Di tengah perdebatan tersebut, si Pri Tianhu dengan titel Aula Jitiannya turun menengahi mereka. Dan secara terang-terangan menyatakan bahwa Xiahou akan menjadi tamu terhormat di aulanya. Mendengar pernyataan tersebut, Master Venerable pun harus berpikir 2 kali nih sob ya, agar tidak menimbulkan masalah dengan aula si Pri Tianhu ini. Melihatnya sedang tidak baik-baik saja, si Mbak Rubah pun mengajak Xiahou untuk pergi. Ia pun memberi info sesuatu yang didapat Xiahou sebelumnya. Diketahui kulit binatang dengan niat pedang suci yang bahkan bisa digunakan untuk melarikan diri. Sangat mudah Xiahou mengalahkan kepercayaan diri mereka dengan menahan serangannya berkat sebuah perisai lengan milik klan Celestial. Dan setelah sekian waktu Yu Chen bertarung, ia pun mulai menyadari sesuatu yang aneh terhadap maksud dan tujuan si Lu Nui ini sob. 怎么能说不是为了你呢？若你愿跟随于我，突然如此虚弱，好像被禁锢了一样。我定会好好喝醉。你究竟有什么目的？轮回盘，难道你打算？ 竟敢在此放肆！远开玄行！等的就是你！我明白了，他今日所为，他的目标竟然是玉石。就用这一招了结了你！血气复苏，然后对玉石出手，都是让那诡异宝具。你究竟是何方神圣？ Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan arena tingkat dewa dan merebut penciptaan ilahi alam Dewa Void. 要夺神灵造化！ 九天速去！你再次乱来，日后再无机会进入虚神界。 也只是荒域的虚神界，必夺此地造化！日续神烈！ 玉石，好强啊！这小子够呛啊！传！这点修为也敢打此界大道法则的主意？这玉石的恢复能力可非同一般呐！如此都可复原，这是何等造化？既然如此。
我就让你看看轮回盘真正的威力。六道穷劫，六道轮回。今日终可夺取这一方的。这些大道规则造化，岂可被你一人占尽？ Utusan domain alam Dewa Void Yushi dibuat oleh aturan yang ditinggalkan oleh para dewa. Dan maka dari itu untuk dapat misteri mendalam jejak para dewa adalah dengan cara membunuh Yushi si utusan alam Dewa Void ini. Dan ketika Shihao turut merebut cahaya yang tersebar, si Lunhui kembali memaksa Shihao untuk menjadi pengikutnya. Lah tentu saja si anak beruang menolak ajakannya dan memicu Lunhui untuk menjadikan Shihao sebagai korbannya. Lalu Shihao pun menyusun rencana dengan si pagoda kecil Sop untuk menemukan kebenaran dari cakram ilahi milik si Lunhui tersebut. Dan sangat disayangkan bagi si Mbak Yuyu dikarenakan Shihao telah terperangkap. Lunhui pun terheran-heran nih Sob ya, kekuatan macam apa yang bisa menahan cakram ilahinya. Si pagoda kecil pun mengetahui asal-usul cakram ilahi tersebut. Dan jika benar-benar dapat melahap sesuatu, 5 pecahan lainnya pasti akan keluar. Dan saat itu terjadi, cakram ilahi akan menjadi milik si pagoda kecil untuk selamanya. Xiaota pun memperingatkan Shihao agar tidak bermain-main. Jika cakram ilahi tersebut benar-benar bisa hidup kembali, maka akan menjadi bencana. Si cakram ilahi tersebut pun mengakhiri pertarungan dengan segan nih Sob ya, saat mengetahui asal-usul si pagoda kecil yang sangat luar biasa dan tidak mudah untuk diprovokasi. Si Lunhui pun memutuskan agar tidak menggunakan cakram ilahi untuk bertarung dengan Shihao. Dan Shihao pun mengatakan kalau begitu mari kita bertarung. Terpaut sedikit waktu, arena yang hampir dihancurkan seketika terbentuk kembali seperti pada awalnya. Penguasa domain alam Dewa Void pun turun tangan. Dengan ranah rune prestasinya, Shihao memiliki kepercayaan diri untuk memojokkan lawan dengan sangat mudah. Kedatangan penguasa domain seolah memadatkan hukum ruang di seluruh arena langit. Dan keadaan seperti ini sangat layak untuk Shihao pahami. Dan efek yang didapatkan dari hukum ruang di tempat tersebut membuat Shihao menerobos ranah penghimpun formasi tahap awal. Di situasi yang sangat mendesak, berharap si pagoda kecil membantunya untuk bisa melarikan diri. Akan tetapi Shihao telah menghabiskan semua peluangnya dikarenakan Xiaota sudah menghadapi cakram ilahi yang membuat semua peluangnya terpakai habis. 跟那破盘子对决，要耗掉上百次寻常意义的机会。这混沌轮盘有惊天的来历，但这神罚呢？ Tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Shihao pun berteriak kepada Liu Shan si Dewa Willow. Beberapa Master Venerable yang sempat melarikan diri mengepung danau roh iblis untuk mengambil tubuh Shi Yi. Dan tiba-tiba saja seseorang yang bernama wanita pupil ganda pun menghampiri danau roh iblis.
Dengan kekuatan yang menakutkan, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk masuk. 连阵地印都挡开了。 Ia pun mengatakan malapetaka akan segera muncul dan takdir masih belum berakhir, kau tidak harus tidur di sini. Perkataan tersebut ditujukan kepada Shi. Singkat cerita, si wanita pupil ganda membawa Shi pergi begitu saja. Dan scene beralih ke desa batu yang dimana Shihao dalam keadaan lemah dan tak sadarkan diri akibat banyaknya pertempuran yang ia alami di alam Dewa Void. 少不点恢复尚需时日。太好了，10号哥终于恢复过来了。拿，跟上，来干！ Di saat malam hari, Shihao menelusuri reruntuhan kuno desa batu. Mouchiu bergelagat aneh dan seolah mengingat sesuatu. Dan diperlihatkan sosok asli Vermilion F. Di bawah kesadaran transformasinya, ia teringat beberapa musuh yang memperebutkan harta gunung. 是该死的混天蠍！朱燕的独门宝术， 还回来！还是那只朱雀！ Si kera emas pun kembali ke bentuk kecilnya. Dikarenakan cedera yang dialami Mouchiu telah menghancurkan sumber rune di dalam tubuhnya, maka dari itu ia masih belum bisa merubah bentuk ke tubuh aslinya ya sob ya. Scene beralih ke tengah meditasi Shihao. Atas penerobosan ke ranah penghimpun informasi, ia memurnikan selai rumput dan memiliki kemampuan yang sangat kuat, bahkan dapat membelah planet. Dijelaskan ranah penghimpun formasi adalah ranah untuk mengukir teknik formasi di dalam tubuh. Tingkat kultivasinya sangat rumit dan misterius. Sebagian manusia hampir tidak bisa mengukir formasi sederhana. Akan tetapi mereka yang berhasil menggabungkan formasi maka akan meningkat menjadi lebih tinggi. Shihao merasa kesulitan untuk menerobos ke tingkat menengah dari ranah penghimpun formasi. Dewa Willow pun menjelaskan kepadanya bahwa sangat sedikit makhluk hidup yang bisa memahami ranah tersebut. Liu Shen pun menyarankan agar Shihao lebih sering keluar. Selain itu bahwa ada makhluk asing yang telah tiba di kerajaan api. Inilah waktu yang tepat untuk Shihao bepergian nih sob. Malapetaka gurun akan segera tiba dan Shihao diharapkan agar secepatnya meningkat. Di perjalanan menuju kerajaan api, Shihao memiliki sebuah kotak yang berisikan sebuah resep pil kuno yang sebelumnya telah diberikan si kakek Yunfeng. Akan tetapi bahan yang diperlukan tidak ada di desa batu nih sob ya. Dengan kepergian Shihao kali ini sembari mencari bahan-bahan obat tersebut yang diharapkan dapat membantu penerobosan untuk kultivasinya. Dan singkat cerita, scene pun berpindah ke kerajaan api. Diperlihatkan dua pemuda dari klan Benteng Api yang membicarakan pertarungan dua Shi yang sangat mengguncang dunia persilatan. Bahkan mereka tidak menyangka Shihao akan sekuat itu. Mereka ingin bertemu si anak beruang nih sob ya, dan telah mencari informasinya bahwa hanya Tuan Putri dari kerajaan api yang mempunyai hubungan dekat dengan Shihao tapi lebih memilih untuk diam. Dikarenakan kepopulerannya saat ini, si anak beruang lebih memilih untuk menyamar menjadi Mosang, si keturunan Dewa Laut. 幸好变身了。 Di tengah mereka berjalan, terdengar informasi dari beberapa orang bahwa beberapa master dari luar domain dan beberapa ajaran kuno telah datang ke kerajaan api, dan sangat mungkin bukan hanya berniatan untuk menemukan Xiahou belaka, akan tetapi mungkin saja mereka mempunyai tujuan lain, yaitu mencari sumber malapetaka di gurun. Dan ada informasi lainnya bahwa seorang putri yang bernama Qian Qian yang merupakan salah satu dari 10 keindahan di domain mistik akan pergi ke menara surgawi. Mendengar sebuah nama domain mistik, Xiahou teringat dengan percakapannya dengan si Kaisar Shi tentang keberadaan ibunya. Setelah memasuki menara surgawi, Xiahou melihat sebuah pohon besar dan memiliki aura misterius yang bersangkut paut dengan bulu vermilion yang dimilikinya. Ia pun menggunakan pupil ganda untuk menelusuri lebih jauh pohon tersebut, dan tidak bisa tertembus jika hanya menggunakan pupil ganda saja. Lalu ia pun menggunakan bulu vermilion yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan api. Dan benar saja, ketika tertembus ia melihat sebuah gerbang emas yang kedua sisinya terbuat dari sepasang sayap vermilion. Ketika semakin jauh diperlihatkan sebuah peti emas yang mungkin saja adalah kaisar suci dari kerajaan api kuno.
难道此人是上古虎国圣皇？仿佛是在封印什么。这火国。 Singkat cerita, Putri Xianxian pun menghampiri tempat tersebut. 在玄域若神越玄空，早就听闻郡主天生丽质，今日一见，果然名不虚传。看兄台也并非那等无聊之人。兄台过誉，我可不敢当。可是有事找我。 Tujuan Xiahou mencari Putri Xianxian adalah untuk bisa berkunjung ke domain mistik. Tak lama dari pembicaraan mereka datang sepupu dari Xianxian yang bernama Tai Chao. 快随我去饮酒聊天。 Orang-orang di sekitar pun memiliki sebuah informasi tentang si Tai Chao ini. Merupakan seorang pemuda jenius yang berguru di bawah sekte kondensasi emas dan memiliki kekuasaan di domain mistik. 我可莫要妄加议论。 Sekte kondensasi emas adalah sekte besar kuno yang terikat dengan aula butian yang saling bekerja sama. 横跨数域，号称不朽道统。老大，跪地求饶，我们老大或许会留你个全尸。 Putri Xian menjelaskan sedikit info tentang domain mistik, bahwa tempat tersebut adalah tanah ilahi. Tidak diketahui berapa banyak praktisi hebat tiada tara yang terlahir di sana sejak zaman kuno. Lalu fondasi sekte kondensasi emas ada di sana. Selain itu ada beberapa reruntuhan dari 10 pembunuhan dan juga gunung yang bernama Bulau. Jika Xiahou mengunjungi domain mistik dan berlatih, harusnya ia akan menemukan banyak sekali keajaiban. 可比我了解玄玉。懒得跟他说话。郡主，他一个蠢材。 你完了！你什么？看我怎么收拾你！太弱，根本伤不到我。太慢了。好拳的法术，还敢嚣张！老大乃金刚不坏之身，刀枪不入。我看也不过如此。圣人剑意，就这。以草为鉴，破了宁静门的金刚不坏身。这个少年是谁啊？也太厉害了！好了好了，怕死就说怕死。 Ketika ia dikalahkan, Xiahou pun memasuki alam pikirannya yang berlatarkan Gunung Bulau. 这是不老山。 Diperlihatkan beberapa tingkah laku Tai Chao terhadap orang-orang lemah dan memperlakukan wanita dengan sesuka hati. Dan tak lain, ia adalah seorang bajingan. Di sisi lain tempat tersebut, Xiahou melihat keberadaan Dewa Iblis Agung dan juga seorang sosok yang tak lain adalah ibunya. Ya! 放手！叫你学好的脸都让你丢尽了。趁我没改变主意，赶紧滚！定要你付出惨痛代价！你没事吧，大哥？还不快滚！你等着，不老山宁静门都不会放过你的！你向我介绍玄玉，我帮你赶走此人。这个嚣张跋扈的家伙，和我娘有什么关系吗？竟有如此神通，他该不会就是小石吧？那一战我有幸观摩，众人建议兽皮古卷的，可正是小石啊。可小石不长这样啊。 Di tengah kerajaan api, Erling memberikan sebuah undangan bagi para master dari semua domain untuk berkumpul di kota Huang besok siang. Dan pada saat itu ia akan memberikan jawaban yang memuaskan tentang keberadaan si anak beruang. 会配，看你这次还出不出现。 Singkat cerita, scene beralih ke halaman istana kerajaan di kota Huang dan diperlihatkan si wanita ungu yang berada di fase dewasanya. Makin wah aja ya sob ya. Tujuan Niusi berada di sini adalah menjalani perintah si kakek Changhai untuk mengambil pelindung tangan yang telah dimiliki Xiahou. 你务必找到他。等这么久，怎么什么消息都没有？ Akibat dari sebuah kejadian di tanah leluhur kerajaan api pada sebelumnya, si petinggi klan Piton Api pun datang untuk membalaskan dendam para bawahannya. 今日火国必须给我族一个交代。我族天才在你们的祖地。 Dan si bawahan Kaisar Api pun menahan Erling untuk tidak menghadiri perjamuan tersebut. 近几日陛下不在宫中，怕什么？
本公主刚跟小红师尊学艺术。或许登天阙出手那人并非10号。 Undangan yang telah disebarkannya adalah untuk mencari Shihao. Dikarenakan Erling tahu bahwa ia beranggapan kecuali Shihao siapa lagi pemuda yang mempunyai nyali untuk melawan Tai Chao. Dan singa berkepala 9 datang untuk mencari si anak beruang nih. Si petinggi klan Piton Api tak segan-segan untuk melawan bagi siapapun yang terlibat atas pembunuhan para jeniusnya. 10号的血债自然要着落在你身上，好大口气！看那10号日后颜面何存？今日便收你为坐骑，10号兄弟的兄弟。 Dengan wujud tak dikenalnya, Dahong berinisiatif untuk membantu singa berkepala 9. 好兄弟的兄弟，那大黑乌鸦难道就是大红吗？我是你大红哥。本公主再提醒你一次， Kedatangan si Tuan Putri adalah untuk menengahi perdebatan mereka. 这里是皇宫。火国的公主来了，看你能傲到几时？区区一个人族公主，你少跟爷咋呼，要打让爷抽你一顿，谁敢逞凶，爷就宰了他们。公主放心，有爷在。就别给公主。 Dan ketika Erling bersama kedua saudaranya, mereka pun tersandra oleh si Tai Chao. 真是冤家路窄，认识这黑鸟，算你们倒。 Ia melakukannya dengan sengaja untuk memprovokasi Shihao agar menampakkan dirinya. 知道你在，竟敢伤害公主殿下！再往前一步，就等着给公主收尸吧。老大果然神勇，还是老大厉害。等秦长老来了，一定要好好处置他们。他老人家专程为10号而来，区几只蝼蚁，还不值得他老人家再不出面，立刻送他们3个。是啊，老大，咱们还是别招惹他了。你似乎打不过他呀。这几日我苦修不老山秘法，这3人就是你的替死鬼。今日你若不出现，是吗？是他吗？是他吗？躲躲藏藏算什么英雄？谁呀？快现身！大哥，你没事吧？没想到这小子这么强悍。大哥，揍他们！打不过。他居然是小石。我不老山有无上传承，区不老山又有何惧？黄玉也能跟你夷为平地。你找死！哼，小石的实力也不过如此。是不知天高地厚。怎么办？老大被那小子重伤了，太巧了！不老山可是有无上道。 Beruntungnya Shihao berbaik hati dengan mengampuni hidupnya. Akan tetapi dikarenakan ia terlalu banyak bicara, Shihao pun berubah pikiran. 但是惹了不老山，你的死期也要到了。开口就要作恶，我看先把你斩灭好了。 Masih bernasib baik, serangan tersebut pun ditahan oleh seseorang. Ia bernama Qin Shou Chang yang merupakan tetua dari Gunung Angeles. 好大胆子！秦超可是不老山一位大人物的后代，不老山一定不会放过他的。收长老，昨儿也是他打我。 Dan ada 2 komplotan yang memiliki tujuan yang sama. 帮忙除掉10号，与不老山交好。现在正是我等出手的好时候。老兄，就让我等助你一臂之力。今日定将他镇杀在此。 我在上古宝具5行环下，小石恐怕难以存活。这可是不老山镇教之宝，这是一件仿品，只有4种。镇教之宝怎会随意取出？仿品便有这等威势？除掉小石，为巴域各派绝此祸患。两位道兄，现在可以出手了。仿品宝具，又能奈我何？剑来！是风雷雨族的宝具，怎么会？
竟能将我族宝具发挥出如此神能！这点实力就想对付我，也不掂量掂量。吴老山也不是你所能撼动的。不要说你还没成为至尊，我便撼动给你看！看着这小子还怎么逞能！这小子的身体是什么做的？什么？竟然没死！就这点本事，只会偷袭。天空战场上我都没死成，何况在这里？拿命来！区区仿品，别敢猖狂！破！让你见识一下真正的上古传承。一株草？什么？也都这么厉害，也得大哥收拾你们。秦长老的修为深不可测，这小师年纪轻轻，极有可能，真是可怕。吴老山定会将你碎尸万段。等等，宝贝给我留下！实在可惜啊。Setelah semuanya terselesaikan, si Dahong menyarankan untuk secepatnya bertemu dengan Master Vermilion. Dan bagi Yunzi, perintah kakeknya sangat sulit untuk dilakukan. Ia pun tidak cukup percaya diri akan mendapatkan benda tersebut kembali dari tangannya. Balik lagi nih ke tanah leluhur kerajaan api, dan mereka bermaksud untuk menemui Xiao Hong, si Master Vermilion. Pada saat terakhir kali mereka langsung dikirim ke tempat ini dari Istana Suci. Lalu kemudian mereka pun saling terhubung menjadi murid dan guru. Si Dahong pun tetap kekeh nih ya, pengen jadi murid si Master Vermilion mengandalkan Erling dan Xiao. 你跟我不一样，没有高贵的朱雀血脉。不知死活的小子，又来打扰本宫休息。师尊威武！就是你想拜我为师吗？倒是个惹人喜爱的小家伙。 Dan kemudian Xiao pun bertanya tentang cara menembus ranah penghimpun informasi tahap menengah nih sob. Si Master Vermilion pun telah mengetahui bahwa 5 resep pil kuno dari Desa Batu bisa membantu Xiao dalam penerobosannya. Dan jika menggunakan obat pada pilnya maka dapat melatih tubuhnya. Tidak peduli jika ia salah satu dari 5 ranah. Blood Transformation, Jalur Surgawi, Transformasi Roh, Rune, Prasasti, dan Penghimpun Informasi. Pil tersebut dapat membantunya mencapai tingkat tertinggi dan dapat menerobos ke tingkat berikutnya dengan cepat. 这几张丹方是族长爷爷在我来火国前给我的。与我所知的都能对得上。 Si Master Vermilion pun tidak ragu akan resep pil tersebut. Dan sepertinya warisan paling berharga yang dimiliki Desa Batu masih belum terputus. 氏族最珍贵的传承并未断绝。 Xiao pun berniat untuk menemukan semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Tempat yang harus ia kunjungi yaitu ibu kota obat. 好，那就需要都。哪呢？师尊在上，就徒儿一拜。 Dikarenakan kultivasi Erling berada dalam kebuntuan, si Master Vermilion pun mengizinkannya untuk pergi bersama Xiao. 可去药都历练。是，师尊。刘伯，这么快就出师了吗？我就是你大哥了。喂，是不是你被师尊赶出来了？我怎么一个字都不信呢？你屁股怎么烧焦了？ Di sisi lain, Yunzi pun diam-diam mengikuti mereka.
Si anak beruang pun melihat benda yang tak asing baginya. Ini gelut apa dansa ya? 这大碗，这攻击，你是凶兽？这枚耳坠就经过至强者力量，你可别乱来啊！ 小贼，你男人都是笨蛋，你是故意的吗？ Yunsi pun memberitahukan tujuannya mengapa ia ada di sini. 我是来掏祖父借你的护臂。 Shiha pun menolak permintaan tersebut dikarenakan Gunung Dewa Taigu telah melanggar perjanjian dan juga hampir membunuhnya di Laut Utara. 太古神山违约在先，在北海要置我于死地。你要再跟着我，现在还想找我要回护臂，你快走吧。又是。 Dan sampailah mereka di ibu kota obat. Jinhong pun merubah wujudnya menjadi manusia. 我得变成凡人。我的本体太帅，进药都容易引来麻烦。你这样子都没法骑了。化为人形，我也还是那么帅。 Mungkin cemburu kali ya, si Erling iseng nih sob. 猪耳朵。 某人不是爱吃耳朵吗？ Di tengah perjalanannya mereka melihat sebuah papan iklan yang berisikan sebuah berita tentang buronnya si anak beruang. 看来有人去神血楼。 Akan tetapi ia tidak memperdulikan hal tersebut, petaka gurun akan segera tiba. Dan hal terpentingnya adalah mengumpulkan bahan obat secepat mungkin lalu menyempurnakan pil terobosan nirvana kecil. 其上百种灵药，炼制小涅槃丹突破。日落之前，我们在那山脚下汇合，我们分头去买。 Dan mereka pun berpisah di tempat tersebut. 有心发嫂，没钱买草药，让你偷。需要多少金币，你尽管开价。就算您出天价，我也不换。可我这株灵药也是难得之宝。你给我站住！还没有人敢如此拒绝本公主。帅气的小哥哥，上我这儿也来买点草药吧。大姐，你家的草药我都要了。大哥，对不住你。这位大哥，刚才都是我的错。 若是有冒犯之处，我愿道歉。可这株草药对我实在太重要了，只求您愿意割爱。罢了罢了，给你便是。感谢大哥。别乱偷吃，食物相克，小心窜稀。给老子大声点儿！哟，这不是闻名药都的美男子啊？他正好有大哥想要的草药嘛。草药可配不上你。走走走走走。 你简直就是我见过的最帅！不，大哥，瞎说什么？是不是啊，大哥？送你了。怎么就没碰上坏胚呢？哎，说多了都是泪。 Ketika mereka bertiga telah mendapatkan apa yang dibutuhkan, datang dua orang murid sekte obat ilahi yang berniat merampok. 你们想干什么？凡新来的必须上交保护税。你们不知道此处乃是我神药门的地盘吗？保护税？那是啥东西啊？拿来！敢得罪我神药门！ 行强盗之事，还有没有王法？就是群药贩子嘛！放肆！我是拿命来！殿下，安好神药，这2个杂碎就交给我们。Bawahannya kalah, sekarang seniornya datang nih sob. 要为我们做主啊！ 还是被他们看出我有这个实力了。还扬言要拆了咱们神药门啊！虽然我们没说过，这个主意不错哦。哼，好大口气！黑白不分，是非不辨，该好好教训的人是你。我要是个女的，她多半看上的估计是我。若愿意跟随服侍我，这家伙就是欠揍，看我一会儿不炖了你！哎，小瞧他了。大红，你没事吧？ 给我滚！大红，
senior sekte obat ilahi tersebut lebih kuat dibanding mereka bertiga. Shin pun telah beralih yang dimana Shihao masih bertransaksi. Janji bertemu di tempat tersebut akan tetapi tidak ada tanda-tanda mereka di sana. Yunsi pun tidak tertinggal jejak mereka dan berniat untuk membantu. Akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri berkat kekuatan Erling. Tetapi keranjang obat itu tertinggal begitu saja. Masih berada di ibu kota obat, Shihao melihat sekelompok pedagang licik yang bermaksud melakukan penipuan. Di tumpukan barang yang terpajang, Shihao menemukan sebuah tulang phoenix. 需要多少金币？最多给你10个金币。我看你诚心买，就收你10万金币吧。成交。阿德，我让人送回去的那堆东西呢？千万不要卖！我去，看来出价还是多呀。很可能是真皇骨。 Singkatnya, setelah Shihao mendapatkan barang tersebut, si penjual itu pun berniat untuk membatalkan transaksi dan merampas barang yang telah menjadi miliknya. 少废话，这东西已经是我的了，怎可反悔？ Sangat mudah dikalahkannya, kemudian tetua tertinggi yang bernama Lin Kun menengahi keributan tersebut. Dan ia pun mengadili muridnya sendiri. Bukan hanya itu, tulang phoenix pun menjadi tujuan si tetua tersebut. 长你的嘴吗？ Tak ingin menimbulkan masalah dengan Shihao, lalu ia pun berniat untuk pergi begitu saja. Dan singkatnya mereka semua pun telah bertemu di sebuah aula yang berada di kebun obat ilahi. Cukup emosi atas kehilangan bahan obat yang dicari, akhirnya Shihao pun berniatan untuk merebutnya kembali. Tak lama ia membuat keputusan, terbukalah pintu aula tersebut, yang dimana si wanita cantik Nana Anggun tersebut telah membawa 3 keranjang yang sempat tertinggal. 这不是俺们的药吗？怎么会在你那儿？自然是从神药门夺回来的。 那个，谢谢你啊。你们看看，药少了没有？ Karena obat tersebut telah berada di sini, Shihao pun berniat untuk berkultivasi dalam beberapa waktu agar menerobos tingkatannya. Dan para saudara yang lain akan menjaga si anak beruang dengan cara membangun sebuah segel yang bisa menutupi permukaan aula tersebut. Shin beralih ke sekte obat ilahi. Lin Kun yang sempat dikalahkan Shihao pun menghadap seniornya. Wanita yang sangat powerful, si pupil ganda, memerintahkannya untuk menangkap Shihao. Kemudian si wanita tersebut memberi sedikit dari kekuatannya untuk bisa menghadapi Shihao lalu menangkapnya. Dan di malam hari, kedua murid sekte obat masih mencari Yunsi yang telah mengambil bahan obat tersebut. Si Dahong yang berada di tempat itu berusaha bersembunyi dari mereka. 这是神药门的老巢。也是，走，咱再去别处找找，躲到咱神药门的后山来吧。 怪不得灵气出营还背了个妖体，倒霉到家了。Dan murid sekte obat tersebut pun mendapat sebuah petunjuk. Lalu mereka pun mulai menyadari sesuatu dan mengarah ke aula tempat Shihao berkultivasi. 老家人送的鱼鸡来了。 你们一个也别想跑！
Dikarenakan jejak Yunsi telah diketahui, si senior sekte obat tersebut pun turut mendatangi aula itu. 居然是你们这几个手下败将！是他，就是他！你们神药门横征暴敛，贪得无厌，本就该死。是你！有人看到，就是他把你变成10号模样的。害我被神血楼的杀手追杀，差点让人打死。正好，全部给我拿下！累死俺了！这啥时候是个头啊？ 我这就送你们。 Pada detik-detik terakhir mereka hampir ditangkap, Shihao pun bangkit dari kultivasinya. 找死！大哥，急什么？谁送谁还不一定的。啊，他还活着！ Ketika semuanya terselesaikan, Shihao pun bertanya kenapa banyak sekali murid sekte obat. Yunsi pun merasa bersalah atas kekacauan yang disebabkan olehnya. Si anak beruang pun menaruh respek terhadap Yunsi yang telah berjuang bersama demi memberi Shihao waktu untuk berkultivasi. Lalu ia pun telah menganggap Yunsi sebagai teman. 谢谢你们，坏佩说的没错。 可能是俺拉肚子的时候被他们发现了。欠揍！哦，原来是你把敌人引到这里来的。 Si anak beruang pun telah berada di ranah penghimpun informasi tahap menengah nih sob. Dan bahkan jika harus gagal dalam penerobosannya, keselamatan para saudara adalah hal yang terpenting. Lalu bukan hanya itu, Shihao pun berhasil membuat 2 pil emas. Dan dikhawatirkan bagi Yunsi karena telah menimbulkan masalah dengan sekte obat ilahi. Shihao pun berniat untuk mengajaknya agar bergabung bersama mereka. Dengan waktu yang sudah sangat mendesak, diperlukan untuk mencari lebih banyak bahan obat agar bisa menyempurnakan pil nirvana kecil untuk bisa mencapai ranah venerable secepatnya. Dan masih belum selesai atas masalahnya dengan sekte obat, si Pak Senior Lin Kun pun menghampirinya. 小友，跟我走一趟吧。哼，是你呀，可以对付我了。看样子你心中有了底气。药都乃药神开创神之圣地。滚开！好惊人的防御！酸泥宝术。 Shihao pun cukup heran akan serangannya yang dengan sangat mudah tertahan dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang kuat di belakangnya. 知道山外有山，人外有人了吧？你们先走。这怎么能行？有难同当。 Di kuil si pupil ganda, ia bisa melihat serangan Shihao yang ditujukan pada Lin Kun. Si wanita pupil ganda pun mengeluarkan anak tangga lalu menawarkan kepada Shihao untuk menaiki tangga tersebut. 上来。他应该就是背后高人。别去！啊！既然避无可避，他打些什么主意？ Dan sampailah ia ke sebuah kuil yang sangat luas. Saat mereka bertemu, Shihao telah mengetahui si wanita tersebut memiliki pupil ganda.
Wanita tersebut bisa membaca apapun yang terlintas di kepala Shihao. 不错，我的确是重统者。你的念头怎么会这么笨杂？不过当年有何人曾与我并肩而行，却与你无关。他心通。我也没那么无聊。放心，我并不会时时探查你们的想法，只是不经意间见你乱操心。 Dikarenakan si pupil ganda mengenali pemilik pedang yang dibawa oleh Shihao dan telah mendapatkan bantuannya, ia pun bermaksud untuk tidak mempermalukan Shihao. Dan hanya saja pedang tersebut terus diperbaiki dan telah kehilangan pesonanya sejak lama. Si wanita pupil ganda pun mengatakan bahwa Gurun akan kacau, lalu menyarankan Shihao untuk segera pergi dari sini, mengingat ibu kota obat adalah salah satu inti konfliknya. 你很不错，所以我希望见到有朝一日你能绽放光彩。 在求道路上所留下的足迹，你与重统者尚缺一场真正的大决战。你走吧，总之你很不错，希望你不会夭折于此。 Shin pun beralih ke kuil Cintong di Gunung Bulau. Sosok yang tidak diketahui wujudnya sedang berdialog satu sama lain. Mereka mengatakan si wanita pupil ganda masih hidup dan tidak mempermalukan Shihao sebagai master muda tertinggi. Orang ini mungkin saja penguasa 8 domain yang takut akan Shihao menjadi korban dari rencana Nirvana. Dalam dialognya mereka berniat untuk mengundang Shihao agar mengunjungi Gunung Bulau dengan cara mengirimkan sebuah dekrit. 他毕竟有我波老山一半血统，也不能流落在外。你们定要将他带回。 Scene yang banyak diperdebatkan nih sob ya. Seorang pemuda bertanya kepada ibunya benda apa yang baru saja ia lihat. Dekrit yang baru dikirim tersebut ternyata memiliki kemampuan menghancurkan domain. Dan disinilah Qin Yining dan Xu Ziling berada. Lalu pemuda ini adik kandungnya Shihao ya sob ya. Dan ia bernama Qin Hao. Dikarenakan Qin Hao belum menjelajahi luasnya gurun, ia pun mempunyai ambisi besar untuk bisa menjadi master muda tertinggi pertama. Qin Hao tidak mengetahui siapa master muda tertinggi saat ini. Dan bahkan kedua orang tuanya pun tidak mengetahui bahwa putra sulungnya masih hidup. Singkat cerita, Shihao pun keluar dari kuil pupil ganda. Turun dengan tekanan yang sangat kuat, Si Lin Kun menyerah terhadap Shihao untuk kedua kalinya. Dan ia pun mengakui kesalahannya dan bersedia membayar semua konsekuensinya. Ia bermaksud untuk memberi 4 buah tanaman obat sebagai tebusannya. Shihao pun menolaknya dikarenakan telah mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh Lin Kun. 最后再加入流金岁月，就只有这4株。 Lalu ia pun menceritakan bahwa dalam catatan kuno sekte obat dikisahkan seorang dewa sedang mencari kupu-kupu emas. Dan pada akhirnya ia mendapatkan larva kupu-kupu kaisar. Dan ketika dewa obat meninggal, larva kupu-kupu tersebut disegel ke dalam sebuah benda yang bernama pot es ilahi. Ia pun mengeluarkan kotak perunggu yang merupakan setengah dari kotak yang bernama kotak pusaka dunia. Setengahnya ya sob ya. Dan jika berhasil menemukan setengah bagian yang hilang, akan membuat artefak perunggu lengkap dan bisa mendapatkan kupu-kupu kaisar yang legendaris. 这不是太古宝盒吗？太古宝盒，其实它的真名叫世界宝盒，是我们这些后世人对太古年间那些大人物意外开启后，坠落出一片神藏。这是1/2的青铜块。那另外一半又在何处？ Singkat cerita, Shin berpindah ke tempat yang dimaksud dan bernama Lembah Dewa. Di tengah perjalanan, Lin Kun memberikan sebuah petunjuk bahwa saat Dewa Obat meninggal, kotak perunggu telah diberikan kepada putranya yang masih kecil. Terdapat ratusan formasi pelindung yang terdapat di tempat ini. 2 formasi pertama telah dipatahkan oleh putra Dewa Obat, dan di formasi ketiga ia pun harus mati dan menandakan bahwa ada bahaya di formasi ini. 你们看，青铜块一定在他身上。大哥，就让俺去给你取来。这小子。 Ketika Dahong ingin mengambil kotak perunggu tersebut, Si Lin Kun pun menunjukkan kelicikannya. 去吧，给你个将功折罪的机会。吓死俺了！怎么回事？ 我刚刚紧鞋子，并未注意你们。你们2个，眼看同伴涉险，不知道开口提醒一下吗？
Dikarenakan kebuntuan di tempat tersebut, Xia pun menggunakan pupil ganda untuk menemukan sebuah petunjuk. 距离不是很远。切莫胡乱尝试，以免引动法阵。 Ia pun menyuruh muridnya sendiri sebagai percobaan untuk mengambil kotak perunggu yang berada pada kerangka putra dewa obat. 不要！速速起来！那是你的弟子啊！你疯了不成？只是想不到这法阵有如此的威力啊！老朽也是为了帮诸位尽早拿到那块青铜块。 Kemudian Yunxi pun menyarankan agar menggunakan setengah lainnya di tangan Shihao dan mungkin saja bisa menyatukan kotak tersebut. 好主意，我来催动试试。本能反应。果然有所感应。 Ketika berhasil didapatkan, muncul cahaya hijau dari atas kepala mereka. Kondisi yang tidak terlalu baik dikarenakan formasi spiritual ini menyerang aura semua orang. Karena panik, Si Lin Kun mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa kematian putra dewa obat karena diserap cahaya hijau di formasi tersebut. Dan pada saat itu ia juga memiliki kotak perunggu, kondisi yang sama dengan Shihao saat ini. 嘿，老家伙，你知道这么多不早说！大哥，现在快坚持不住了！通道已经被法阵堵死了。这包围圈还在缩小。不要憋屈的陨落在这里啊！ 帅气如我才叫陨落。 Dikarenakan semua akses keluar telah tertutup dan sama sekali tidak ada jalan lain, Xia pun membuat kesepakatan dengan Xiaota untuk mencari jalan keluar. 日后送我一块太阳石，今日我就帮你一次。里面有一方小世界，可助你们离开。这拳头大一块的宝盒，走吧。 Ketika telah berhasil melarikan diri, cahaya petir masih mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan kulit binatang yang dikendarai mereka ternyata memiliki sebuah peta petunjuk jalan. Selama mereka mempercayai kulit binatang tersebut, maka bisa melarikan diri dengan aman. Akan tetapi, jalan yang ditunjuk mengarah ke sebuah tebing. 大哥，快要撞墙了！是蓝镇夺走的，没路了。 咱们相信他，一路行到此处，这阵头音可确认是真的。 Pada akhirnya mereka semua pun terselamatkan dan sampailah mereka ke sebuah tempat yang dimana terdapat pot es ilahi dari dasar air. Si Lin Kun menunjukkan kelicikannya dan menyegel pot ilahi tersebut. 就知道你没那么老实，违替。 不是保佑，真乃天助我也！不能让他得到黄蝶。威力便如此慑人，神兵馆尚未开启，黄蝶现世，那威力可想而知啊！大家快阻止他，不能让黄蝶认他为主。给我开！ 来了，受死吧！好。大哥，继续就买呀！得逞！黄口小儿，吞唐宝书。 Dan tiba-tiba saja pot ilahi tersebut menyerap energi Shihao dan kawan-kawan nih sob. Si Lin Kun sedang bukan kepalang ya kan, melihat apa yang sedang terjadi pada mereka. Akibat terlalu percaya diri, si Pak Tua tersebut pun kena karma ya sob ya. 我的法力，快给我停下！活该，自作孽不可活。
Si pot tersebut merubah menjadi pil emas dan mengejar si anak beruang nih ya. Dan diperlihatkan wujud larva kupu-kupu kaisar.不行，柳神给我的可不能吃，不是个白瞎玩意儿。看我不，他好像很喜欢你啊，看样子是选对你了呢。需要进食稳固先天之精，其实昆木一类的天材地宝皆可。柳神也才长了81根，吃昆木还委屈他了呗？的确养不起，只是他最喜欢柳枝。这可是上古黄蝶。Singkat cerita, mereka pun telah keluar dari sekte obat. Kepompong yang ditemukan sangatlah rakus dikarenakan telah memakan setengah bahan obat yang dimiliki Shihao nih sob ya. Shihao pun telah memutuskan untuk pergi ke Gunung Dewa Taigu. Dan saat sampai di kaki gunungnya, ia berniat untuk meninggalkan si larva kupu-kupu di sana. 你家像灵药多吗？让他偷偷的去啃灵药田中的植株。有很多。 Bagi Yunzi ini adalah kesempatan yang bagus jika Shihao berada di Gunung Dewa Taigu, dikarenakan akan lebih mudah untuk meminjam pusaka armor lengan yang dimiliki Shihao. Ketika beberapa saat, dekrit dari Gunung Bulau telah menghampiri si Marquis Huang Tian dan memerintahkan Shihao untuk pergi ke sana. 大哥，不会是要对付你吧？不老山，肯定是上回在火国的老不休，还真将自己当成是巴域的主宰了不成？真不要脸！ 不老山又如何？想召见谁就召见谁。 Yunzi pun berpendapat bahwa pemanggilan Gunung Bulau ini bukan untuk balas dendam pada kerajaan api, melainkan karena bencana besar di Gurun Kelak. 而是因为荒域大劫，已迫在眉睫了。他们不老山弱都无法对付，找我又有何用？ Dan tujuan pemanggilan Shihao adalah berkaitan dengan pusaka armor lengan yang dimilikinya. Yunzi pun menjelaskan bahwa yang disebut dengan bencana domain gurun adalah lenyapnya 90% dari praktisi di ranah venerable. Dan di bawah tingkat venerable tidak langsung menjadi korban nih ya, tapi seluruh dunia akan mengalami kekacauan. Selain itu, pusaka armor lengan ilahi tersebut sebenarnya untuk membuka formasi kuno, agar orang-orang Yunzi bisa menyelamatkan diri dengan cara pergi ke alam atas. Jika bisa meminjam pusaka armor lengan tersebut, diharapkan dapat menyelamatkan Gunung Celestial dan bahkan seluruh keturunan gunung primordial. Kejadian bencana gurun telah terjadi lebih dari sekali, sejak zaman dulu ataupun sekarang. Dan pada akhirnya semua orang seperti rumput yang terbakar, semuanya mati dan menghilang. Singkatnya, si anak beruang menyetujui permintaan Yunzi. Akan tetapi sebelum pergi ke Gunung Dewa Taigu, Shihao pun bermaksud untuk kembali ke Desa Batu terlebih dahulu, sekaligus mengajak Yunzi nih sob ya. 你同我一起回村，然后直接出发去太古神山。 Dan pada awalnya si Erling pun dengan enggan untuk ikut bersama Shihao ke Desa Batu. Tapi ini malu-malu kucing ya sob ya. Ia pun meminta Dahong untuk memberikan kabarnya kepada si Kaisar Api. 我们石村的风俗，带胖子回石村，可是要扛回去的。扛回去，扛回去！我又回来了。小不点叔叔回来了，可以呀，还扛回来2个女胖子婶婶。乖。 诗诗，你真好看。就在村子里给你们操办婚事，怎么也要生下几个娃之后。10号，可惜有点胖，估计干不了农活。误会了，对对，真的不是你们想的那样的。你可是落后了啊！ 赶紧奋起直追吧。 Kemudian Ertuzi si burung botak pun datang dan langsung menatap sebuah anting yang digunakan oleh Yunzi. Ia mengenali bahwa si wanita ungu tersebut adalah orang dari sekte Celestial. 哎呀，不早了不早了，快回屋睡觉去。怎么俩女胖子在我床上？你家有事？不错，哎呀，这。 Dan scene pun beralih yang dimana Shihao merasa gelisah tentang bencana gurun ini, dikarenakan takut akan kehilangan si roh pengorbanan. Dewa Willow pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi. Terkadang ada sesuatu yang tidak ingin diketahui dari bencana tersebut, dan hanya saja Liu Shen masih dalam masa pemulihannya. Singkat cerita, Erling dan Shihao harus berpisah di kaki Gunung Dewa Taigu. 父皇也叫我回火国了。那就上界再见。讨厌！我警告你，不准趁我不在就偷吃猪耳朵。那我走了。 女胖子，千万保重。
Si burung botak pun diam-diam mengikuti jejaknya ke tempat tersebut. 替火国公主殿下来监督你不行吗？什么声音？ Dan mereka pun telah sampai di pavilion surgawi. Untuk sementara Xiao dan yang lainnya akan tinggal di sini. Lalu si burung botak pun ngasih tahu nih bahwa tempat ini dibangun secara khusus untuk memilih mantu. Saat yang sama seorang pemuda yang bernama Jin Yun Xiao menghampiri. Ia merupakan salah satu anggota dari klan Golden Rock yang memiliki salah satu tujuan untuk menikahi Yunxi. Dikarenakan Xiao berada di tempat ini untuk membantu agar bisa memperbaiki formasi, si Jin ini takut pernikahannya batal gara-gara Xiao nih. Si Jin pun terlihat marah saat ia melihat si burung botak Ertuzi dan langsung menyerangnya. 小时候还在我手上拉过青史呢。金彭族果然是一贯缺少家教，长大了竟然如此不敬尊长。你应知我的来历，万法不侵。你这般作为，又吓唬得了谁？Di tengah mereka bertarung, si kakek Yun Changhai menengahi baku hantam tersebut. 云爷爷，孔丘几只狗贼竟自动送上门来。此来可是亲自送回护壁不要以为仗着一个护壁就可以要挟太古神山。 这阵法不是还未修复？你的意思是只有你们才可以要挟太古神山喽？ Pada pembicaraan mereka, maksud si kakek memang ingin menikahkan Yunxi dengan si Jin ini sob. Mengingat klan Golden Rock memiliki gambar formasi kuno yang berperan penting untuk membangun formasi. Dan lagi si kakek cukup optimis si Jin ini diharapkan bisa menjadi dewa. Hanya ada dua jawaban yang berlaku saat ini, iya dan tidak. Sebelum Yunxi menyatakan jawabannya, ini reaksi cowok yang seharusnya ya sob ya. Ni 可是我扛回过10村的人，不能再嫁给别人。10号，你放下我！不想嫁讨厌鬼就听我的，我还你护笔。真男人！ 不得不承认，大哥此时比我还男人。 Scene pun beralih ke sebuah tempat yang dimana formasi akan dibentuk. Dan pada akhirnya pusaka armor lengan sudah berada di tangan si wanita ungu. Tanpa berlama-lama si kakek pun memulai formasi tersebut. Dan sekarang ada pada giliran si Jin dari klan Golden Rock. Kemudian gambar formasi yang dikeluarkan tampak tidak sempurna pada sisi bawahnya. Semua orang berpikir bahwa mereka telah aman. Akan tetapi Ertuzi mengatakan hal yang sebaliknya. Formasi tersebut pun terlihat sangat tidak stabil dikarenakan adanya cacat dalam gambar formasi. Pada saat-saat genting, pecahan gambar formasi yang hilang ternyata ada pada Ertuzi dan mengembalikan sebuah harapan. Ertuzi telah bertindak kali ini dan meminta Xiao untuk membantunya memperbaiki formasi tersebut.
臭不要脸。哈哈哈！最关键的还是只无毛鸡，最关键还嚣张跋扈，不识好歹，自以为有很大本事。就说他是这种人吧。无人可如此羞辱我金鹏一族。Dikarenakan satu orang toksik akan mempengaruhi jalannya pembentukan formasi, maka Xiao pun harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Dan terlihat adanya kerusakan pada pilar tersebut. Ertuzi pun diam-diam mengetahui bahwa Xiao memiliki tulang pinik saat di ibu kota obat. Tulang tersebut bisa difungsikan sebagai pengganti pilar yang rusak. 10号，量力而行。不可，一定要挡住！发生之事，10号再想办法。有你这句话，我肯定帮你挡住。大劫将至，需多多收集宝物护身。你事了之后，尽快离开。只是大劫一至，那天神山会变成最危险之处，能让一族之众全部离开巴域的法阵。Tanpa pikir yang terlalu banyak, akhirnya Xiao menyerahkan harta berharganya. 二秃子，该怎么做？大家注入法力！ Dan singkat cerita, formasi pun telah berhasil terbangun. Si kakek Changhai memanggil adik perempuannya yang bernama Menglan, bahwa orang yang selama ini dicarinya akhirnya datang. Lalu Ertuzi pun merubah dirinya ke bentuk manusia, dan nama aslinya adalah Kong Xiuji. 求姐，梦兰，是，我回来了。云溪，这是什么情况？ Yunsi pun menjelaskan bahwa obat mujarab Gunung Dewa Taigu telah dicurinya sejak itu. Ayah Yunsi dan si kakek Jin bekerja sama untuk membunuhnya, dan pada akhirnya kultivasi Kong Xiuji dihapus dan ia melarikan diri ke Gunung Baiduan sendirian. Menglan menceritakan kisah awal saat bertemu Kong Xiuji, dan pada saat itu kebetulan ada yang salah dalam latihan si Menglan. Kong Xiuji pun membantunya agar bisa pulih kembali. Xin pun beralih ke kamar Yun Menglan, yang dimana Gunung Dewa Taigu telah menjodohkan Menglan dengan seseorang dari suku Golden Rock. Saat itu Menglan menolaknya dikarenakan telah memiliki hubungan dengan Kong Xiuji. Menglan telah mencuri peta suku Pang dan berencana pergi dengan formasi teleportasi bersama Kong Xiuji. Akan tetapi petanya tidak lengkap dan tidak dapat dibuka.当时，我自觉此生相守无望。直到今日，你终于回来了。有这一念在，但还是渴望能够再见你一面。终于让我得到了这法阵残土。 功夫不负有心人啊. Setelah membahas masa lalu, Jin pun mengawali pembahasan tentang pertunangannya dengan Yunsi nih sob. Adat suku Celestial adalah jika ingin menikahi wanitanya harus memiliki anting spiritual. Dan tentu saja si Jin tidak memiliki anting ini. Cuma si anak beruang yang punya anting ini ya sob ya. Sangat liar memang. 希儿，原来你已有意中人，兄长，你也看到了。不是的，是他抢去的。好，你答应就好。 你既然已得到灵犀坠，日后尽可来提亲。这个时候也不早了，你们该进法阵了。二秃子，加紧修炼，别又变回去了。小子，说真的，谢谢你。二前辈，保重。滚！老夫姓孔。Yunsi pun bertanya mengapa Xiao tidak pergi bersama. Dikarenakan ia masih belum menemukan orang tuanya, Xiao tidak bisa pergi ke alam atas. 你怎么还没走？ 这么期待见公公婆婆呀？届时定是一番乱象。 Yunsi pun harus berpisah dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Xiao terhadap sukunya. 那灵犀坠，你可要好好保存。 Si anak beruang pun berbaik hati dengan menawarkan bantuan pada suku Golden Rock. 你们不想走？真的也让我彭族离开？那个，多谢师兄。Jin pun meninggalkan sebuah hadiah untuk Xiao sebagai rasa terima kasihnya. 现在我将它赠予你，聊表谢意。接下来我要去寻找父母。 你还是返回族地告诉族人。大哥，我陪你。反正我族并无尊者，我
我便先回去问问族中的意见。好兄弟，希望你我有缘再见。 Setelah perpisahan telah selesai, Shin pun beralih ke wilayah barat negara Shi. Tiba-tiba saja sebuah tangan besar muncul yang diketahui bernama harta ilahi Venerable. Xiaota pun berkata bahwa ada kekuatan dari alam atas yang telah berubah dan ingin turun melalui celah ruang yang menghubungkan dua dunia. Zhen 看来此幻象早在上古年间就被埋藏此中。父亲，母亲，静等这一世的到来，而后发动，只为吸引各方高手前来。你如今会在何处？西江方向。 Dan diperlihatkan artefak pagoda. Ternyata pagoda tersebut adalah bagian yang Xiaota hilangkan. Juga terdapat artefak cakram ilahi. Dan artefak lonceng akhir dunia. Tidak ada makhluk hidup yang datang, melainkan hanya 3 artefak yang datang ke dunia. Tak ada yang campur tangan dan inilah yang disebut malapetaka. Shiha pun teringat kembali kata-kata Yunzi tentang malapetaka gurun. Dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton bagian 7 ini ya sob ya. Serial ini akan tamat pada episode 78. Mohon koreksinya jika ada kesalahan dalam cerita yang Mimin sajikan. Dan ingatkan Mimin jika kelamaan. So, sampai jumpa di 2 minggu ke depan.